Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmadiansah, NIM 20050040023. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court atau secara elektronik. Nah, sebelum itu, di dalam e-court tersebut ada yang namanya Sistem Informasi Pengadilan. Dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, Sistem Informasi Pengadilan didefinisikan sebagai seluruh sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Berbeda halnya dengan definisi dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak ada mendefinisikan mengenai sistem informasi pengadilan. Dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 5. Adapun syarat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat ialah menyertakan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Nah, selanjutnya sedangkan untuk syarat pengguna lain ialah kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha, kartu tanda penduduk atau paspor, dan identitas lainnya untuk perorangan. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena berhubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. Nah, itu tadi sedikit tentang sistem informasi pengadilan yang terdapat dalam e-court tersebut. Nah, selanjutnya yaitu alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court atau elektronik. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kemudian di Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Nah, yang pertama ialah berkas gugatan dari aplikasi e-court. Nah, berkas gugatan itu dimasukkan oleh pengguna dalam aplikasi e-court. Kemudian, Mahkamah Agung akan melakukan verifikasi data, pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan hak akses, dan pencabutan status pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Dalam pendaftaran perkara dapat dalam pendaftaran perkara, penggugat dapat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan yang dimaksud di sini harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Setelah itu, melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. Lalu, setelah pembayaran dilakukan, akan adanya panggilan atau pemberitahuan secara elektronik untuk disampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik tersebut. Nah, gugatan masuk ke pengadilan
Tatun, di mana berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kemudian dilakukan penelitian administrasi di mana panitera berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik dan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan, di mana yang diteliti oleh panitera ialah hal-hal yang bersifat formal administratif yang harus dipenuhi oleh gugatan seperti dokumen elektronik yaitu identitas para pihak, domisili elektronik masing-masing dan alamat pengadilan yang dituju. Sedangkan dari segi elementer dilihat dari objek gugatan sudah terpenuhi bila ada kuasa, surat kuasa terlampir dan uang panjar biaya perkara sudah lunas. Semua hal ini harus secara elektronik. Sebelum perkara masuk ke daftar perkara dan memperoleh nomor perkara oleh staf panitera, maka akan dibutuhkan resume gugatan sebelum diajukan ke ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya terdiri dari siapa subjek gugatan dan apakah penggugat sendiri atau diwakili oleh kuasa, apa objek gugatannya, dan apakah gugatan tersebut termasuk KTUN yang memenuhi unsur. Lalu alasan gugatan dan apakah alasan itu memenuhi unsur, dan terakhir apa yang menjadi petitum atau isi gugatan. Penelitian administrasi sangat diperlukan demi lancarnya proses pemeriksaan sengketa tun tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya adanya rapat permusyawaratan yaitu prosedur penyelesaian perkara yang sederhana. Namun rapat ini dilakukan secara tertutup. Kemudian pemeriksaan terhadap surat gugatan yang telah diadakan penelitian administrasi oleh staf kepaniteraan yang dilakukan sendiri oleh ketua pengadilan. Hal ini juga dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim jika ketua pengadilan menghendaki. Proses tersebut dinamakan dengan proses dismisal. Nah, setelah proses tersebut ada 2 tahap. Jika tidak lolos, maka dapat melakukan upaya hukum yaitu perlawanan dalam tenggat waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan, atau sebagaimana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam proses pemeriksaan perlawanan dilakukan dengan acara singkat yang hanya melalui surat menyurat. Apabila ditolak, maka akan gugur demi hukum. Gugatan yang gugur tidak tersedia upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru selama sisa waktu yang masih tertinggal dihitung dengan cara mengurangi waktu 90 hari dengan waktu yang telah terpakai ketika mengajukan gugatan sebelumnya. Apabila dikabulkan, maka akan dilakukan acara biasa oleh majelis hakim. Pada acara biasa, ketua PTUN akan menunjuk majelis hakim yang jumlahnya ganjil atau biasanya 3 orang. Majelis hakim mulai memeriksa perkara dengan melakukan pemeriksaan, yakni suatu tahapan yang harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai. Pada pemeriksaan persiapan di pengadilan, mewajibkan hakim mengadili sengketa mengambil langkah-langkah aktif seperti memberi nasihat kepada penggugat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan. Dalam waktu 30 hari, gugatan harus sudah sempurna untuk dilakukan persidangan terbuka untuk umum. Sama halnya jika dalam proses dismisal telah lolos, akan dilaksanakan 2 cara, yaitu dengan acara cepat oleh hakim tunggal maupun acara biasa oleh majelis hakim. Dalam acara cepat oleh hakim tunggal, maka akan dilakukan persidangan secara elektronik. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung dan langsung ke tahap persidangan secara elektronik. Sedangkan acara biasa oleh majelis hakim harus ada pemeriksaan persiapan secara konvensional lalu dilanjutkan dalam persidangan secara elektronik. Dalam persidangan secara elektronik, hakim atau hakim ketua dapat memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
Dalam perkara tun, jika gugatan diajukan secara elektronik, maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Selanjutnya, hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik jawaban tersebut, di mana surat gugatan dibacakan oleh penggugat atau pembacaan gugatan sebelum replik dan duplik dan jawaban ada dalam rangka ingin memberi eksepsi atau jawaban tergugat. Dalam persidangan secara elektronik, dengan acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik dilakukan prosedur. Yang pertama, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lalu setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian dilakukan pembuktian secara konvensional. Sejatinya pembuktian ialah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara. Yang dapat dijadikan alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan dari pihak, dan pengetahuan hakim. Lalu dilakukan kesimpulan secara elektronik, di mana para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir, di mana substansi dari kesimpulan ialah upaya melemahkan dalil-dalil pihak lawan. Dalam rumusan hasil kesimpulan terdiri kesimpulan surat menyurat atau dokumen elektronik dalam persidangan secara elektronik, kesimpulan bukti tertulis, kesimpulan dari kesaksian, dan kesimpulan lainnya. Selanjutnya, putusan secara elektronik. Putusan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik. Penyampaian putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Dalam pengucapan putusan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi oleh tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan pengadilan mempublikasikan putusan untuk umum pada sistem informasi pengadilan. Terakhir akan dilakukannya bentuk eksekusi. Adapun pihak yang tidak setuju terhadap putusan pengadilan tun dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan undang-undang, yakni terdapat upaya hukum biasa yang diajukan oleh suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya ini terdiri dari banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tun dan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai banding dapat dijumpai dalam pasal 122 sampai dengan 133 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merujuk pada pasal 55 ayat 2 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai kasasi. Banding dan kasasi memiliki waktu pengajuan yang sama, yaitu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Selanjutnya terdapat upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Peninjauan kembali merupakan satu-satunya hukum luar biasa. Pengaturan mengenai peninjauan kembali terdapat pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pihak yang tidak setuju dengan putusan PT UN atau terhadap putusan PT Tun dapat mengajukan kasasi maksimal dalam waktu 180 hari setelah alasan-alasan yang termuat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akhirnya akan ada sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi putusan tersebut. Nah, itu tadi sedikit tentang alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court atau elektronik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena kita di sini sama-sama belajar dan setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan.
Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.